Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Septi Susianti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Berikut langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan kebutuhan murid. Menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Menurut Tomlinson, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita bahas dari yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kesiapan kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi dan objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid dapat kita lihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan merefleksi pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid. Dan yang keenam adalah penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid berdasarkan kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Kegiatan yang melibatkan murid berlatih memahami konten dengan proses yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti yang berupa produk sebagai hasil belajar murid. Sekarang kita cari tahu adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain. Keterkaitan modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantoro dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan apa yang tertulis pada modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, keterkaitan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun mereka untuk merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid ini dapat mewujudkan visi guru penggerak. Yang terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menerapkan kesepakatan belajar untuk mewujudkan budaya positif dalam pembelajaran. Sekian video koneksi antar materi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.